Di dalam kunjungan itu ada namanya adab, ya, ada namanya etika yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan. Yang pertama adalah berniat apa yang kita lakukan itu adalah li'ajalillahi ta'ala, murni karena Allah Ta'ala, bukan dikarenakan takut nantinya kok jadi bahan pembicaraan orang lain, ini kok sebulan tidak mau mengunjungi dan lain sebagainya. Ini kan motivasinya untuk melakukan ibadah itu sudah berbeda, bukan dikarenakan Allah saja. Ada juga orang yang berkunjung itu untuk melihat kondisi daripada orang ini, dia sukanya lebih parah lagi, sehingga menjadi bahan omongan yang hendak dibicarakan di luar. Ini sudah berbeda cerita. Tidak ada potensi pahala lagi ketika dia berniat seperti itu. Nah, ini yang paling utama, meluruskan niat kita ketika hendak berkunjung ataupun mengunjungi desa daripada saudara kita yang sakit. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jajaran para alim ulama, para pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat serta pandai hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga masih dapat melaksanakan kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Man ijtama'a qawmun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatadarasuna bainahum yatlu kitaballah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi ma'inah. Jika ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu daripada rumah Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah dan mentadabburinya, begitu juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ini mendapatkan keistimewaan. Allah turunkan kasih sayangnya dan Allah sebutkan nama-nama mereka satu persatu. Di lain waktu juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal malaikata tusalluna ala ahadikum ma damat fis salatin. Sesungguhnya ada malaikat yang selalu mendoakan kita dalam kebaikan selama kita berada di dalam masjid sembari menunggu masuknya waktu salat. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini yakninya kajian hadis ataupun mentadabburi daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kelanjutan daripada pertemuan kita yang lalu, yakninya diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Hakul muslimu 'alal muslim sittah. Ada kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu 6 hal. Dalam kategori hadis ini disampaikan oleh Nabi. Yang pertama yang sudah kita pahami bersama, idza laqaitumuhu fasallimu ilaihi. Ketika engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkan salam kepada mereka. Hukum mengucapkan salam sunnah muakkad, menjawab salam hukumnya wajib. Maka pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal," kata Ibnu Umar, "kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu salami wa huwa yusalli?" Bagaimana sikap daripada Rasulullah engkau lihat, kata Ibnu Umar kepada Bilal, ketika ada seseorang yang mengucapkan salam kepada dia ataupun kepada penghuni masjid itu, padahal Nabi ketika itu dalam kondisi sholat. Maka apa kata Bilal? Ra'aituhu yakuffu kaffaihi aw yakhuddu kaffaihi. Aku melihat hanya Nabi memberikan isyarat saja dengan membuka telapak tangannya. Ini membuka telapak tangan. Bisa jadi di riwayat yang lain dengan menggerak-gerakkan jari telunjuknya dalam kondisi sholat. Maka hal ini tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki masjid. Ada doa khusus itu. Apa doanya? Allahumma ftah li abwabi rahmatik. Kadang-kadang ada saudara kita sudah terbiasa di Assalamualaikum, orang lagi sholat. Maka apa kata Bilal bin Rabah? Aku melihat Nabi hanya membuka telapak tangannya ditujukan kepada orang yang mengucapkan salam, kalaulah orang ini di hadapannya. Kalau di belakangnya tidak mungkin orang ini juga berbalik, kemudian memberikan isyarat. Karena menjawab salam di dalam sholat itu batal, karena tidak termasuk bagian daripada salat. Begitu juga dengan ucapan salam daripada imam, itu tidak dianjurkan untuk dijawab ya ketika selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal. Dan ada juga salam yang tidak dibutuhkan untuk ada jawaban daripada ucapan itu. Kalau ada jawaban, ya otomatis kita agak sedikit ngiri-ngiri sedap ya ketika kita berziarah mendatangi pemakaman. Assalamualaikum ya ahli diyari wa inna insa'allahu bikumul lahiqun. Jangan sampai ada ucapan ataupun jawaban salam daripada ucapan salam kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perkara masalah salam. Bagaimana sikap kita kepada seorang non muslim ketika dia mengucapkan salam dibahas di dalam Islam itu sendiri. Waalaikum cukup. Kemudian yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, ketika engkau diundang oleh saudaramu, maka tunaikan daripada undangan itu. Sama ada undangan itu notabene sunnah, apalagi undangan itu bersifat wajib, yaitu undangan walimatul urus. Ini sudah kita bahas. Yang ketiga, idza istansahaka falasahhab, ketika engkau diminta oleh saudaramu untuk diberikan nasihat kepada dia, maka berikan nasihat kepada dia. Sedangkan tidak diminta saja, kita ada kewajiban untuk saling menasihati satu sama lain. 3. Yang keempat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza atasa ahadukum fahamidallahu ta'ala fasammithu. Ketika ada di antara saudaramu yang bersin, lantas dia mengucapkan alhamdulillah ataupun memuji Allah, maka doakan dia dengan lafaz yarhamukallah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, biarkan surah, dia bersin sendiri. Karena Nabi juga menyikapi sahabat yang bersin tidak memuji kepada Allah, didiamkan oleh Nabi. Berarti lebih baik kita diamkan saja, sedangkan dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka bersin ini maksimalnya salah satu marratin, kata Nabi. Ketika ada orang saudaramu dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah fasammithu, kemudian yang kedua kalinya dia bersin fasammithu,
Yang ketiganya dia bersin fasammidhu, kata Nabi. Ketika dia bersin yang keempat kalinya tetap mengucapkan alhamdulillah, mungkin dia lagi demam ataupun pilek, kata Nabi. Berarti diamkan saja. Maksimalnya kita untuk mendoakan dia dengan lafaz yarhamukallah 3 kali. Itu kewajiban kita untuk mendoakan dia. Seterusnya silakan mau mendoakan ataupun tidak. Ketika ada orang yang sering bersin, berarti ada kategori sakit ini, kategori sakit. Nah, ini kelanjutan yang kelima. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza marida ahadukum fa'udhu. Apabila ada salah seorang di antara saudaramu sakit, maka kunjungilah dia. Namanya iyadatul marid, mengunjungi orang yang terkena penyakit. Mungkin kita sama-sama sholat di sini biasanya Pak Haji itu ada, loh kok ini sholat maghribnya tak ada, mungkin dia sakit. Selepas sholat otomatis kita dianjurkan, disunnahkan untuk mengunjungi daripada saudara kita yang mungkin kita belum tahu bagaimana kondisinya ataupun segala macam, ya tetap kita dianjurkan untuk mengunjungi daripada dia. Pernah suatu saat di zaman Rasulullah SAW, salah seorang sahabat bernama Sa'ban radhiyallahu anhu, suatu saat Nabi tertujulah pandangannya di mana Sa'ban ini terbiasa berdiri ataupun menunaikan ibadah sholat sunat dan lain sebagainya. Tak kunjung datang sahabat ini, maka apa kata Nabi? Tangguhkan sedikit waktu untuk iqamah, karena masih ada sahabatku yang belum sampai ke masjid ini, kata Rasulullah. Berarti Nabi tahu siapa sahabat-sahabat yang terbiasa hadir di masjid, di majelis dan lain sebagainya. Sudah berlalu beberapa saat, ternyata tak kunjung datang sahabat ini. Maka apa kata Nabi? Sudah, iqamahkan saja wahai Bilal salatnya, biar kita tunaikan salat. Setelah itu baru kita berkunjung ke rumah daripada sahabat ini. Apakah gerangan beliau tidak salat di masjid? Sampai seperti itu. Apalagi ada di antara saudara kita yang memang sudah jelas-jelas kita mendapatkan kabar beliau ini terkena penyakit, maka kunjungi mereka. Ini adalah termasuk kategori sunnah muakkad. Bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan ini orang, mungkin dia hanya tunggal saja di Tanjung Pinang, tidak ada saudara, tetangga dan lain sebagainya. Bisa jadi kata para ulama kita, hukum sunnah muakkad ini berpindah derajatnya, naik derajatnya menjadi wajib kifayah untuk mengunjungi daripada saudara-saudara kita yang terkena penyakit. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kunjungan itu ada namanya adab, ya, ada namanya etika yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan. Yang pertama adalah berniat apa yang kita lakukan itu adalah li'ajalillahi ta'ala, murni karena Allah ta'ala, bukan dikarenakan takut nantinya kok jadi bahan pembicaraan orang lain, ini kok sebulan tidak mau mengunjungi dan lain sebagainya. Ini kan motivasinya untuk melakukan ibadah itu sudah berbeda, bukan dikarenakan Allah saja. Ada juga orang yang berkunjung itu untuk melihat kondisi daripada orang ini, dia sukanya lebih parah lagi, sehingga menjadi bahan omongan yang hendak dibicarakan di luar. Ini sudah berbeda cerita. Tidak ada potensi pahala lagi ketika dia berniat seperti itu. Nah, ini yang paling utama, meluruskan niat kita ketika hendak berkunjung ataupun mengunjungi desa daripada saudara kita yang sakit. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Tahu kondisi. Terkadang kan waktu untuk istirahat orang sakit ini jangan dikunjungi. Contoh kalau di rumah sakit sudah di atas jam 10, tak payah lagi datang ke sana. Itu waktu untuk istirahat mereka. Maka ada aturan, ada SOP di dalam rumah sakit itu, waktu kunjungan tertentu, dari siang seperti ini, sore seperti ini. Ya kan kita harus memahami kondisi daripada orang yang sakit. Terkadang
Ada orang yang sakit itu tidak mau dikunjungi, tidak membutuhkan kunjungan daripada orang lain karena kondisinya memang memprihatinkan sekali. Nah, kita juga harus peka ya terhadap kondisi waktu kapan kita nak berkunjung. Apalagi saudara kita ini sudah dipindahkan dari rumah sakit ke rumahnya. Nyampe di rumahnya biasanya kan jam 9 malam ke atas itu sudah istirahat, Pak. Tak payah lagi kita datang untuk berkunjung itu. Mungkin besoknya kita mengunjungi daripada saudara kita. Terus apa keutamaan daripada mengunjungi orang sakit ini? Luar biasa. Ini banyak hadis yang bercerita tentang iyadatul marid. Yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim." Ketika ada seseorang mengunjungi daripada saudaranya yang muslimnya. Karena tadi judul utama daripada pembahasan kita ini adalah hakul muslimu 'alal muslim, sesama muslim ataupun sesama orang yang beragama Islam, satu keyakinan. Bukan berarti kita tidak boleh mengunjungi orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Sama halnya dengan menasihati, sama halnya dengan mendatangi undangan dan lain sebagainya. Dalam perkara kehidupan sosial, kalaulah orang yang sakit ini notabene keyakinannya adalah non muslim, itu tetap kita disunnahkan untuk mengunjunginya. Sunnah walaupun non muslim dia. Kalaulah orang ini kerabat kita dan kita menginginkan sesuatu ataupun beliau itu masuk kepada keyakinan kita, tapi jangan pula langsung terang-terangan di rumahnya. Ini terjadi masalah besar, mungkin keluarganya tidak menyetujui hal itu. Karena Rasulullah SAW juga memiliki seorang pembantu dari kalangan Yahudi. Suatu saat orang Yahudi ini sakit dia, sehingga Nabi mengunjungi daripada orang Yahudi ini. Setelah dikunjungi, dia mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Berarti sesuatu yang diperbolehkan, Pak. Kita mengunjungi tetangga kita walaupun dia non muslim. Ini adalah hubungan sosial. Karena mengunjungi orang sakit itu kan tidak ada kaitannya dengan akidah, keyakinan itu. Tidak ada. Berarti boleh. Ini hanya sebatas kehidupan sosial saja. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa kata Rasulullah? Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim. Ketika ada seseorang mengunjungi daripada saudaranya yang muslim, masa fi kharafil jannati hatta yajlisa fa idza dalasa dhammarathu rahmah. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumshi. Apabila seseorang mengunjungi daripada saudaranya yang sakit, orang ini adalah muslim, maka mereka ini diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di tengah-tengah daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia duduk sudah sampai ke rumah tujuannya tadi yang sakit itu, dia duduk, ya jenis fa idza darasa qamaratur rahmah, maka Allah limpahkan kasih sayangnya kepada mereka. Ini orang yang mengunjungi ini. Fa in kana ghudwatan. Ghudwah itu maknanya matahari ketika hendak terbit sampai terpisah dengan ufuk timur. Ini kan waktu yang dilarang ini, saudara. Dimisalkan oleh Nabi seperti itu. Ketika engkau mengunjungi orang yang sakit, kemudian engkau duduk di hadapannya. Kebetulan kita mengunjungi orang sakit itu di pagi hari, mulai terbitnya matahari sampai terpisah dengan ufuk timur. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shalla alaihi. Shalla itu mendoakan. Bukan berarti shalla itu berbentuk sholawat ataupun sholat ya. Karena sholat itu maknanya juga doa, permohonan kepada Allah. Shalla alaihi 70,000 malak. Maka ada 70.000 di kalangan malaikat mendoakan daripada ini orang sampai terbenamnya matahari.
Itu kan lama berarti waktunya. Kira-kira berapa jam, Pak? Jam 6 sampai jam 6, 12 jam. Malaikat itu jumlahnya 70.000, Pak, mendoakan kita. Bukan mendoakan orang yang sakit ini, tapi mendoakan kita karena meringankan langkah untuk mengunjungi daripada orang yang sakit. Ini luar biasa. Satu malaikat saja kemungkinan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ini dimisalkan oleh Nabi sab'una alfan, 70.000. Kayaknya hampir penghuni daripada kota Tanjung Pinang di jumlah daripada malaikat itu 70.000. Kalau dalam pemilihan legislatif ini 70.000, Pak, tingkat kota itu sudah duduk 4 orang, duduk bahkan lebih 4 orang. Nah, ini dimisalkan oleh Rasulullah SAW, hatta yumsi, sampai matahari terbenam. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malak. Ketika dia berkunjung kepada saudaranya yang sakit sore hari sampai terbenamnya matahari, maka malaikat yang 70.000 ini mendoakan untuknya sampai terbitnya matahari. Nabi kan memakai dua istilah, pagi hari dan sore hari. Ini kan isyarat bagi kita bagusnya untuk berkunjung kepada orang yang sakit itu kalau tidak di pagi hari, sore hari, jangan malam hari. Karena Nabi tidak memisalkan dalam hadis ini lailah. Kalau lailah itu kan tengah malam, lailah itu kan waktu apabila sholat maghrib sudah ditunaikan sembari menunggu masuknya waktu sholat Isya, itu sudah bahasanya lailatun, malam hari. Berarti kita secara tidak langsung mengisyaratkan dalam hadis ini tidak menganjurkan mengunjungi orang yang sakit setelah selesai sholat Isya. Tapi kalau memang waktu yang pas di situ juga tidak ada masalah, tinggal lagi kan tidak dianjurkan. Apakah malaikat juga mendoakan? Mendoakan. Tinggal lagi yang lebih baik itu dengan waktu tertentu, di pagi hari ataupun di sore hari. 70 malaikat, Pak. Ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kelanjutan daripada adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi berniat karena Allah, yang kedua menyesuaikan dengan kondisi ataupun waktunya, yang ketiga adalah mendoakan daripada mereka. Nah, ini mendoakan daripada mereka. Kemarin kan sudah kita bahas, ketika kita berdoa sesuatu yang baik, maka apa kata malaikat? Walaka misluh, engkau juga seperti itu ya Allah, sembuhkan penyakit saudaraku ini. Maka apa kata malaikat? Engkau juga disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan di dalam sebuah hadis sahih, Sa'ad ibnu Abu Waqqas radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu beliau sakit keras. Saat ini sakit keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk daripada Sa'ad ibnu Abu Waqqas ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Sa'dan, berikanlah kesembuhan kepada Sa'dan. Kalau ibu berkunjung kepada orang yang sakit, kebetulan namanya Fatimah, jangan doakan Sa'dan, ya Allah, Allahumma shfi Sa'dan. Namanya bukan Sa'dan, walaupun konteks hadisnya seperti itu. Nah, kita harus memahami apakah itu nama, apakah itu istilah, apakah itu berbentuk doa. Ini namanya Fatimah, tapi yang ia doakan Sa'dan, tidak sampai Allahumma shfi Sa'dan. Apa yang kau baca ibu? Ini kemarin saya ketemukan hadis mengatakan Nabi mendoakan Allahumma shfi Sa'dan. Sa'dan itu nama orang. Sa'ad ibnu Abu Waqqas. Berarti sesuaikan dengan namanya. Allahumma shfi fulan ataupun Allahumma shfi fulana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat yang berbeda namanya Utsman ibnu Abu Waqqas. Ini berbeda dengan Sa'ad tadi. Utsman juga mengalami ataupun mengeluhkan rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Sakitnya luar biasa. Maka
Beliau mengeluh dan juga sampailah kabar itu kepada Nabi. Maka apa kata Utsman? Ya Rasulullah, semenjak aku masuk Islam sehingga aku mengalami sakit yang luar biasa. Seolah-olah sahabat ini Utsman, bukan Utsman ibnu Affan ya, seolah-olah sahabat ini tidak boleh masuk Islam. Ketika dia masuk Islam mengalami sakit parah. Ini terkadang juga ada saudara kita yang seperti itu. Ada saudara kita yang non muslim, dia dapat hidayah, sudah bersahadat di masjid kita, sepanjang hari penyakitnya tak kunjung sembuh. Apakah dikarenakan tidak boleh dia masuk Islam? Tidak, berarti ada upaya. Upaya siapa? Bisa jadi makhluk tertentu yang memberikan dampak buruk kepada dia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ia keluhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku semenjak masuk Islam mengalami sakit yang luar biasa. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Du' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalasan." Wahai Utsman, kata Nabi, letakkan telapak tanganmu ke daerah ataupun ke tubuh yang engkau mengalami sakit yang luar biasa. Kira-kira mungkin kita sakit perut, letakkan telapak tangan di atas perut kita. Mungkin sakit dada, mungkin asam urat, mungkin sakit jantung dan lain sebagainya. Karena umum hadis ini Nabi tidak menyampaikan penyakit tertentu. Ketika engkau mengalami sakit yang luar biasa, berarti kan tidak dikategorikan sakit apa di situ. Berarti umum. Sama ada ia sakit asam urat, sakit jantung dan lain sebagainya. Maka apa kata Rasulullah? Letakkan telapak tanganmu ke tempat yang engkau alami sakitnya luar biasa. Wa qul bismillahi salasan, dan engkau ucapkan bismillah itu 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Itu kan upaya untuk meyakinkan bahwasanya yang maha penyembuh itu adalah Allah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada Utsman ibnu Abu Waqqas. Maka apa kata Nabi? Waqul sab'a marratin, dan ucapkan juga 7 kali tambahannya. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziruhu. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziruhu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, berarti sahih itu. Bismillah 3 kali dengan bacaan a'udzubillah, seperti halnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita sempurnakan juga enggak apa-apa. Tapi bismillah dulu. Setelah bismillah, a'udzubillahi wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan segala bentuk kekuasaan daripada Allah. Qudrah itu kan Allah yang punya, maha kuasa dan lain sebagainya. Min syarri ma ajidu, dari segala keburukan yang aku peroleh. Wa uhaziruhu, ya Allah, jauhkanlah daripada tubuhku. Apakah boleh kita bacakan ataupun kita terjemahkan? Boleh saja, tapi lebih afdal langsung doa itu. Bismillah, 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 kemudian ditambah lagi 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziruhu, min syarri ma ajidu wa uhaziruhu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Utsman ibnu Abu Waqqas. Ketika dialami ataupun diamalkan oleh ini sahabat apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadarullah, Allahu yasfi, Allah mengangkat seluruh daripada penyakit yang dialami oleh ini sahabat. Berarti bisa jadi itu gangguan daripada makhluk-makhluk halus. Berarti kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Maka ada doa setiap pagi, zikir sabah itu bismillah, bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
sekuat apapun santet itu Pak, insya Allah nggak akan pengaruh itu. Aku berlindung atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala segala mudarat yang muncul di permukaan bumi ini, kecuali atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan doa yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini doa-doa. Yang pertama, Allahumma sfi sa'adah, disesuaikan dengan nama seseorang. Yang kedua adalah bismillah, kemudian doa daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziruhu. Kemudian yang ketiga, maka apa kata Nabi ketika engkau berkunjung ataupun mengunjungi daripada saudaramu yang sakit parah, apa yang harus kita bacakan? La ba'sa tahuran insyaallah. Tidak mengapa wahai saudaraku, mudah-mudahan dengan penyakitmu ini Allah mensucikan daripada dosa-dosamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita urutkan beberapa hadis, memang tidak ada satu konteks di dalam hadis itu untuk menganjurkan kita membawa sesuatu, tapi lebih dianjurkan itu untuk mendoakan mereka. Maka syukuri Pak, ketika ada orang, terkadang kan ini mohon maaf, ini fitrah manusia. Ketika ada orang yang berkunjung, mungkin 4 orang, 5 orang, sudah banyak rame-rame datang, tak ada pun satu yang membawa pisang, yang membawa buah pir, buah apel dan lain sebagainya. Bukan itu yang kita harapkan orang yang dikunjungi Pak. Doa mereka yang kita harapkan yang luar biasa. Tapi kalau ada pisangnya ya alhamdulillah. Kalau tidak ada pisangnya jangan diminta. Ini Bapak tidak bawa pisang ya, kecuali orang tua kita yang mengunjungi kita boleh diminta. Pak, nanti kalau datang mengunjungi saya bawa buah, ya Pak, boleh itu. Tapi kalau orang lain, syukuri Pak. Kalau sudah datang mereka, maka kalau datang untuk menziarahi ataupun mengunjungi orang sakit itu jangan berlama-lama. Terkadang cerita dengan suaminya, cerita dengan saudaranya panjang lebar, 1 jam 2 jam, orang sakit di sampingnya. Ya kalau sendiri Pak, terkadang di rumah sakit 1 kamar 4 orang. 4 orang, mereka tidak suka juga kita berlama-lama. Nyampe ke sana, sampaikan hajatnya, doakan mereka, pulang, selesai. Untuk apa cerita-cerita itu kedai kopi Pak. Ya sampai-sampai tambah air pun nggak masalah. Ya sudah habis kopinya, tambah lagi air panas itu nggak apa-apa. Tapi kalau ke rumah sakit jangan. Datang, doakan, sampaikan, tahurun insyaallah, balik. Tidak perlu lama-lama, tidak perlu lama-lama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dengan perantaraan penyakit itu Allah menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Nah ini yang luar biasa. Yang pertama kita sampaikan atau kita bacakan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alhamni wa hammu illa kafara bihi min sayiatihi. Ketika ada seorang mukmin, ketika ada seorang muslim yang terkena musibah, Allah tidak membiarkan begitu saja, kecuali dengan musibah yang ia alami. Syaratnya dia sabar, yakin bahwasanya yang maha penyembuh itu adalah Allah, maka Allah menggugurkan daripada dosa-dosanya. Tahurun itu beda makna dengan an-nazafah. Terkadang anak-anak kita diajarkan di pondok, diajarkan di ibtidai, an-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis itu mahfuzat namanya, istilah orang Arab. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Yang hadisnya itu bukan an-nazafah, tapi at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Karena bersih itu belum tentu suci. Kalau dia sudah suci, sudah barang tentu bersih. Maka suci sama ada ia yang tampak bendanya, yang terlihat oleh kita, dengan yang tidak terlihat sudah hilang, itu namanya suci. Kalau bersih yang tampak saja, terlihat pasir, terlihat sampah, tapi kuman di belakang daripada sampah itu tidak terlihat oleh kita, berarti tidak suci. Itu hanya sebatas bersih saja. Nah dosa itu kan tidak terlihat Pak.
berarti tidak dikategorikan an-nazafah. Maka Nabi memakai istilah tahurun, insyaallah, la ba'sa, tidak mengapa wahai saudaraku, tahurun insyaallah, mudah-mudahan dengan perantaraan ini penyakit Allah menggugurkan daripada dosa-dosamu. Berarti sampai saat ini mungkin ada di antara orang tua kita nih yang tak kunjung sembuh daripada penyakitnya, asam uratnya, jantungnya. Terkadang dicari kambing hitamnya. Kalau asam urat, apa kambing hitamnya? Kacang. Tak boleh makan kacang hijau, kacang kacang tanah dan lain sebagainya, bangkit asam urat. Orang Arab sana itu sangat doyan itu dengan kacang tanah, Pak. Kambing itu 1 ekor 2 orang, tidak ada asam urat, tidak ada darah tinggi itu. Alhamdulillah. Tapi kenapa di Indonesia muncul asam urat, darah tinggi dan lain sebagainya? Karena yang tidak dimakan diolah jadi makanan. Kayak usus, apalagi handuknya dan lain sebagainya dicincang, memang sedap betul, Pak. Tapi penyakitnya luar biasa. Kalau orang kan dihilangkan semuanya, dipanggang, sehat. Terkadang kan kita seperti itu. Ada penyakit itu dikarenakan ulahmu, kata Allah di dalam Al-Quran, bukan dikarenakan orang lain. Dikarenakan dia sakit tapi suka menzolimi orang lain, tapi yang disalahkan cuaca. Ini karena gerimis kayaknya saya sakit katanya, tapi di sisi yang lain dia sering menzolimi orang lain. Nah, kesimpulannya adalah bisa jadi dengan penyakit seseorang dikarenakan ulah ataupun kezaliman yang ia lakukan kepada orang banyak. Bisa jadi ya, tapi jangan langsung menjustis. Oh, ini kawan ini terkena penyakit kulit ini, berarti karena zalim. Ya, kita tidak bercerita tentang di Indonesia, khususnya di kita saja. Ketika ada seseorang yang terkena penyakit, bisa jadi, Pak, itu karena ulah kita sekarang atau ulah kita 20 tahun yang lalu. Kenapa Allah berikan penyakit seperti itu? Karena bentuk kasih sayangnya Allah seperti itu. Aku tidak membiarkan engkau berdosa seperti itu, kata Allah, maka aku berikan engkau penyakit sehingga engkau bersabar terhadap penyakit itu, maka aku gugurkan dosa-dosamu. Tapi terkadang kita tidak peka, Pak, tidak paham apa sinyal yang Allah berikan kepada diri kita. Ini kok nggak sembuh-sembuh ini. Orang lain berarti mensihir aku ini, kata dia. Padahal dia yang berbuat zalim kepada orang lain, Pak. Maka apapun bentuk penyakit yang kita alami, yakin dan percayalah itu adalah cara Allah untuk menggugurkan daripada dosa-dosa kita yang saat ini, yang sebelumnya, ataupun beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga Allah tidak membiarkan kita meninggal dunia dalam kondisi berdosa sampai ujung kaki dan ujung kepala. Terkena penyakit, maka kita bersabar, yakin yang Maha Penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir yang kelima ini adalah ketika ada di antara jamaah kita, saudara kita, kunjungi, Pak. Ya, tapi jangan berlama-lama. Saya secara pribadi saja, Pak, ada keluarga kita yang sakit di rumah sakit datang berkunjung. Kita terkadang sudah ada sikap kita untuk ditinggalkan, tapi kok nggak peka-peka sampai 1 jam. Terkadang kan kita, ya sudah Pak, pulang saja lah Pak, kan nggak enak. Kita harus menyadari sendiri, paham sendirilah. Selesai hajatmu ketika berkunjung, balik pulang. Walaupun sama ataupun cepat ataupun lambat, sama saja. 70 ribu malaikat itu tetap mendoakan kita dari pagi hari sampai terbenamnya matahari. Nah, seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ketika orang yang sakit ini meninggal dunia, maka ikut sertakanlah di dalam pemakamannya. Ini mungkin di lain waktu kita bahas secara terperinci terkait daripada kewajiban-kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kayaknya 5 menit lagi nih. Nah, ada hal yang perlu kita diskusikan, ditanyakan, silakan. Silakan, ibu-ibu, ada ibu? Tidak ada. Ya, doa yang tadi nanti akan kita kirimkan ke pengurus masjid, nanti dikirimkan saja ke jemaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkaitan dengan mengunjungi orang sakit ini, kalau itu hal yang paling banyak itu perawat dan dokter yang besar. Nah, dia setiap hari mengunjungi pasien. Nah, itu gimana? Kesimpulan itu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya yakin Bapak sudah pensiun ya, Pak.
Sudah pensiun ya sudah, lamar jadi dokter saja lah, dari perawat ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap pekerjaan itu punya risiko. Setiap pekerjaan itu punya imbalan. Setiap pekerjaan itu punya potensi kebaikan dan pahala. Jangan kita anggap seluruh perawat itu pahalanya banyak. Bahkan ada yang perawat itu dosanya banyak. Kenapa banyak dosanya? Datang orang yang sudah mengap-mengap, sudah sesak nafas. Sebentar lagi kawan ini akan selesai nih. Kamar banyak kosong. Apa kata yang membawa? Ibu, kira-kira ada kamar kosong nggak? Nggak ada pada saat ini, kata dia. Karena nggak ada orang dalam. Itu dosa, zalim Pak. Dosanya banyak. Ya, berarti tidak semua perawat itu memiliki kemurahan hati dan lain sebagainya. Maka kalau ada Bapak Ibu di antara daripada punya kebijakan di situ, sampaikan. Jangan sampai menahan-nahan orang seperti ini tidak dapat kamar dan lain sebagainya. Karena mereka bukan mengunjungi itu, karena mereka punya kewajiban untuk mengobati daripada orang yang sakit. Tapi kalau mereka berniat seikhlasnya, dalam artian berniat ikhlas betul untuk menyembuhkan ini orang karena Allah Ta'ala, maka pahalanya luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah semua perawat itu memiliki hati seperti itu? Tidak semua Pak. Rata-rata di rumah sakit itu ada, tapi tidak di Indonesia, di negara lain itu ya banyak kamar kosong, banyak tempat tidur kosong. Apakah tidak full? Karena mengganggu konsentrasi dia main game. Nah, ini bahaya, ini dosanya luar biasa juga ini Pak. Satu sisi memiliki pahala yang luar biasa, di sisi yang lain juga memiliki dosa yang luar biasa. Ini mohon maaf kalau ada di antara ibu-ibu yang tersinggung, kebetulan profesinya perawat. Kalau tersinggung ya mohon maaf, syukur ya, kita mengucapkan alhamdulillah, berarti imannya masih ada. Ketersinggungan itu kan karena kita memiliki iman. Tapi kalau tidak tersinggung, ini perlu diruqyah ya. Berarti masalah dalam hatinya. Ya seperti itu. Berarti mereka sudah punya kewajiban itu Pak, sesuai dengan SOP mereka ya, untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ini nampaknya memang Bapak ini top skor ya. Luar biasa. Silakan, ada yang lain? Kalau tidak ada kayaknya sudah masuk. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita dulu tetangga dia terbaik, dan itu dia meninggal, terus kita ini mau mengunjungi sama dia, cuman lagi apa kita ini dosa apa enggak gitu. Baik. Ini berkaitan dengan undangan, ada yang berkaitan dengan musibah. Kalau musibah itu tidak ada undangan, musibah itu tidak ada undangan, ya. Maka ada istilah kalau di daerah Sumatera Utara sana, tangi di Silulutun, ite di Siriawan katanya. Maka dengar betul, ketika ada saudaramu yang terkena musibah, datangi. Tapi ketika ada pestanya, kamu harus diundang. Kalau tidak diundang, jangan datang. Nah, tetangga tadi, tidak mungkin sempat keluarganya yang lagi berkabung, lagi dapat musibah, mengundang saudara-saudara yang lain untuk datang mengunjungi daripada mereka. Berarti kalau masalah musibah tidak harus ada undangan. Datang ke situ dapat pahala, nggak datang ke situ nggak dapat pahala. Itu saja. Tapi karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.